Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan Pak Salim yang akan melanjutkan pembelajaran yang kelima ya, yang berjudul Keteladanan Rasulullah dan Para Sahabatnya. Untuk subbab yang kita akan bahas terlebih dahulu yaitu Keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita lanjutkan. Kita renungkan untuk mutiara hikmah di pagi hari ini. Anak-anak, sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum menuju kemuliaan dengan Al-Quran ini. Dan dengannya pula Allah akan menjatuhkan kaum yang lain menuju kehinaan. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak bosan-bosan mempelajari Al-Quran ya, karena di sana Allah memberikan panduan hidup untuk kita, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Amin. Berikutnya peta konsep. Kita akan mengawali pembelajaran hari ini dari kisah Nabi Muhammad ya, mulai dari kelahirannya ya, lalu kita bahas kemudian keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terakhir evaluasi atau latihan soal. Anak-anak, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya hari Senin ya, 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah atau 20 April 571 Masehi di kota Mekah. Pada saat itu di wilayah tersebut berada pada masa jahiliyah atau kebodohan dan kegelapan. Kenapa disebut demikian? Karena orang-orang masyarakat Mekah di sana menyembah berhala atau patung besar yang dianggapnya sebagai Tuhan. Tentunya ini adalah sebuah kekeliruan dan kebodohan. Meskipun dia tahu bahwa berhala atau patung yang disembah tidak memberikan manfaat kepadanya. Itulah yang disebut dengan kebodohan atau jahiliyah. Tidak mau mengikuti kebenaran. Anak-anak, Muhammad kecil ini berasal dari suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah. Sejak kecil sudah menjadi anak yatim. Ayahnya meninggal dunia saat Muhammad masih dalam kandungan. Setelah lahir, Muhammad kecil ini disusui oleh ibunya selama 3 hari saja. Selanjutnya disusui oleh Suwaibah selama beberapa hari. Kemudian disusui dan diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad sampai beberapa tahun. Pada suatu hari ada sebuah peristiwa. Muhammad kecil didatangi oleh 2 orang yang tidak dikenal berpakaian putih-putih, kemudian membelah dadanya dan membersihkannya dengan air yang dibawanya. Sejak peristiwa itu, Halimah ketakutan, sehingga mengembalikan Muhammad kecil kepada ibunya. Pada usia 6 tahun, Muhammad kecil diajak ziarah ke makam ayahnya di kota Madinah atau Yasrib. Beliau ditemani oleh pembantunya yang bernama Ummu Aiman. Dalam perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit ketika sampai di desa Abwa. Kemudian meninggal dan dimakamkan di desa tersebut. Kemudian Muhammad kecil ini kembali ke Mekah bersama Ummu Aiman. Kehidupan Muhammad selanjutnya diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ketika Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Kemudian Muhammad diasuh oleh pamannya yang paling miskin dan mempunyai anak yang banyak, yaitu Abu Thalib. Muhammad membantu pekerjaan pamannya yaitu mengembala kambing. Pekerjaan ini telah memberikan pendidikan yang sangat berarti bagi Muhammad, seperti keuletan dalam menghadapi masalah, sabar, ketenangan, ketabahan, cekatan, atau terampil dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian berikutnya keteladanan Rasulullah. Yang pertama, kejujuran Rasulullah SAW. Pada usia 15 tahun, Muhammad telah diberi kepercayaan oleh Khadijah, seorang saudagar wanita Mekah yang kaya raya, untuk membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Beliau ditemani oleh pembantunya yang bernama Maisyarah.
Maisyarah ini adalah seorang budak laki-laki yang dimiliki oleh Khadijah ya. Dan kelak Khadijah atau saudagar kaya dari Mekah ini menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad menjual barang dagangan dengan ramah, sopan dan jujur, sehingga dalam waktu yang tidak lama semua barang dagangannya habis terjual. Muhammad menjual barang dagangan milik Khadijah ke negeri Syam ini selama kurang lebih 10 tahun. Keberhasilan Muhammad dalam berdagang disebabkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, memiliki sifat amanah, yaitu dapat dipercaya, mempunyai pengalaman berdagang bersama pamannya. Karena sebelum berdagang dengan Khadijah, Rasulullah SAW pernah diajak oleh pamannya untuk berdagang. Yang ketiga, mempunyai rasa percaya diri, kemudian semangat kerja yang tinggi, tabah menghadapi cobaan, dan jujur serta mandiri. Pada tahun 605 Masehi terjadi peristiwa banjir yang sangat besar, sehingga bangunan Ka'bah ini mengalami kerusakan. Masyarakat Mekah bergotong royong untuk memperbaiki Ka'bah. Akan tetapi ada masalah tentang peletakan Hajar Aswad. Hajar Aswad ini adalah batu di bagian pojok bangunan Ka'bah untuk permulaan tawaf bagi orang-orang Mekah pada waktu itu. Para pemuka suku merasa berhak untuk meletakkannya, sehingga terjadilah perselisihan. Datanglah Abu Umayyah bin Mughirah dari suku Mahzumi yang berkata, barang siapa yang pertama kali masuk lewat pintu Babu Sofa, dialah yang akan menjadi hakim kita yang akan menentukan siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad ini. Ternyata yang pertama kali masuk melewati pintu Babu Sofa ini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Muhammad meminta disediakan selembar kain surban ya, yang kuat. Kemudian kain ini dihamparkan oleh beliau dan meletakkan batu Hajar Aswad ini di atas kain tersebut. Lalu Rasulullah meminta kepada setiap kepala suku ini yang berselisih untuk maju ke depan dan memegang ujung-ujung kain tersebut dan bersama-sama mengangkat dan meletakkan batu Hajar Aswad ini ke tempat semula. Kebijaksanaan Muhammad itu telah menyelamatkan suku Quraisy dari pertikaian dan pertumpahan darah. Sejak saat itu Muhammad diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, kasih sayang Rasulullah SAW. Selain memiliki sifat jujur, Rasulullah SAW juga sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman Jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan menikah serta dikaruniai anak, Rasulullah SAW juga menyayangi cucu-cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Nabi Muhammad SAW senang sekali mencium cucunya Hasan dan Husain, sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Pada waktu itu Aqra berkata, aku mempunyai 10 anak ya Rasulullah, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW memandang Aqra lalu bersabda, barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain hadis di atas, Rasulullah SAW mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua. Sebagaimana dalam hadis berikut ini, yang artinya, aku, Ibnu Mas'ud, pernah bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling disukai Allah ya Rasulullah? Nabi pun bersabda, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Aku pun bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, berbaktilah kepada orang tuamu. Kemudian aku kembali bertanya, lalu apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab lagi, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jihad fi sabilillah adalah berjuang di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan hidup tercermin pada perilaku beliau, antara lain yaitu, yang pertama, Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam menggunakan air.
Hal itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan memakai air ketika berwudu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta manusia untuk menjaga alam dan melarang merusaknya. Karena manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini, jika tidak mau menjaganya, maka akan banyak sekali kerusakan di muka bumi ini, sebagaimana firman Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 41, yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian yang keempat, anak-anak, Nabi Muhammad SAW pembawa rahmat bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul, membawa rahmat dan penebar kasih sayang, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Bentuk-bentuk kasih sayang Rasulullah yang menggambarkan fungsi atau tugas yang diemban beliau antara lain: 1. Menanamkan keimanan atau tauhid ke dalam diri manusia, memperbaiki akhlak manusia, membawa perdamaian dan kesejahteraan, dan membawa manusia agar berada di jalan yang benar. Setelah kehancuran pasukan Raja Abraha, kota Mekah semakin ternama. Dari kota inilah sejarah manusia paling mulia dimulai. Ka'bah sebagai jantung kota Mekah semakin ramai dikunjungi para peziarah. Demikian pula para pedagang. Mereka datang dari berbagai penjuru jazirah. Namun sayang, Ka'bah mulai diselewengkan fungsinya. Akibatnya, kejahiliahan merajalela. Bahkan pada masa itu, memiliki bayi perempuan adalah hal yang sangat memalukan, aib bagi keluarga, sehingga sebagian dari mereka tega membunuh bayi perempuan mereka sendiri. Di tengah kondisi masyarakat jahiliyah itulah Nabi Muhammad dilahirkan. Bayi luar biasa itu lahir dari rahim seorang wanita mulia bernama Aminah. Pada saat itu ditandai peristiwa-peristiwa yang luar biasa. 10 balkon istana Kisra runtuh. Juga padamnya api-api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi. Tuan Abdul Muthalib, ada kabar gembira. Kabar gembira? Kabar gembira? Kabar gembira apa? Tuan, cucu Anda telah lahir. Benarkah? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Tuan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau begitu aku ingin segera melihatnya. Mari Tuan. Setelah mendengar itu, Abdul Muthalib bergegas menuju ke rumah Aminah. Ah, cucuku, kasihan engkau terlahir yatim. Dengan penuh kasih sayang, Abdul Muthalib membawa cucunya ke Ka'bah. Ya Allah, jadikanlah cucuku ini menjadi seorang yang mulia dan terhormat, sebagaimana Nabimu Ibrahim alaihissalam. Siapa namanya, Ayah? Muhammad. Muhammad? Iya, aku akan menamainya Muhammad, artinya yang terpuji. Kehadiran Muhammad kecil sungguh memberi kebahagiaan. Tidak hanya bagi keluarga Bani Hashim, bahkan seluruh kabilah suku Quraisy menyambutnya dengan sukacita. Kemudian, Abdul Muthalib mencarikan ibu susu bagi Muhammad kecil. Kita sudah berhari-hari mencari anak susuan, yang dari situ kita akan mendapatkan imbalan yang cukup. Namun hingga saat ini, belum juga kita dapatkan. Ya, istriku, aku mengerti. Apa kita terima saja bayi yatim itu? Muhammad maksudmu? Iya, cucu dari Abdul Muthalib. Kasihan dia, hampir semua teman-teman dari rombongan kita tidak ada yang mau menyusuinya. Karena tidak ada harapan untuk mendapatkan imbalannya dari ayah bayi itu. Betul juga engkau istriku. Kasihan anak itu. Aku mendukungmu jika engkau susui dia. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita. Halimah segera mendatangi Abdul Muthalib. Dia bersedia untuk menjadi ibu susu dan pengasuh bagi Muhammad kecil. Betapa gembira Abdul Muthalib mendengarnya.
Halimah dari Bani Sa'ad itu akhirnya dipercaya Abdul Muthalib untuk mengasuh cucunya. 2 tahun lamanya. Ayo istriku, kita berangkat sekarang. Sebentar lagi, suamiku. Insya Allah, kita berangkat sampai anak ini kenyang. Kalau begitu, aku lanjutkan berkemas-kemas dahulu. Hah? Ada apa, suamiku? Lihat, unta dan keledai kita. Mereka demikian sehat, tidak seperti sebelumnya. Subhanallah. Betul, suamiku. Tidak seperti kemarin. Demi Allah, kau tidak salah memilih istriku. Kau telah mengambil anak yang dipenuhi dengan barokah. Allah melimpahkan keberkahan atas Halimah dan suaminya. Mereka pulang ke kampung Bani Sa'ad dengan penuh rasa syukur. 2 tahun berlalu sudah. Tugas Halimatus Sa'diyah sesungguhnya telah usai. Saatnya Muhammad kecil harus dikembalikan kepada ibunya. Terima kasih, Halimah. Engkau telah merawat anakku dengan baik selama 2 tahun. Tidak ada yang bisa kuberikan, kecuali aku berdoa. Semoga Allah memberkahi engkau dan keluargamu. Amin. Saya juga bersyukur diberikan kepercayaan dan kesempatan merawat anakmu, wahai Ibu Aminah. Namun, begini Bu, mohon maaf. Kalau boleh, izinkan aku merawat Muhammad lebih lama lagi. Aku masih sangat sayang padanya. Baiklah, kalau begitu aku setuju dengan usulmu. Bawa dan rawatlah Muhammad sebagaimana dia anakmu sendiri. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Begitulah, Muhammad kecil kembali ke tengah-tengah Bani Sa'ad. Ia tumbuh menjadi anak yang memiliki banyak teman karena kemuliaan akhlaknya. Tatkala berusia sekitar 4 tahun, terjadilah suatu peristiwa. Muhammad, Bu! Muhammad! Muhammad? Kenapa Muhammad? Muhammad dibawa orang. Hah? Dibawa orang? Diculik? Coba ceritakan. Ketika kami tengah bermain, tiba-tiba ada orang dewasa datang. Dia langsung membawa pergi Muhammad dan membunuhnya. Hah? Membunuhnya? Ya Allah, di mana? Di mana? Antarkan ibu ke sana. Dengan perasaan cemas, Halimah bergegas menuju tempat itu. Dan dilihatnya, Muhammad kecil tengah terduduk. Muhammad, apa yang terjadi denganmu? Dengan sangat tenang dan jelas, Muhammad kecil menceritakan apa yang telah terjadi. Bahwa seseorang telah membelah dadanya, mengambil hatinya, kemudian mencucinya, dan mengembalikannya lagi ke tempatnya semula. Maka sesungguhnya, yang datang itu adalah malaikat Jibril. Dia ditugaskan Allah untuk mencuci hati Rasulullah, sehingga bersih dari segala kecenderungan setan. Subhanallah, sungguh anak ini bukanlah anak sembarangan. Sebaiknya aku kembalikan saja kepada ibunya. Peristiwa itu membuat Halimah sangat khawatir. Maka bergegaslah Halimah mengembalikan Muhammad kecil kepada ibunya. Menginjak usia yang ke-6 tahun, Muhammad kecil diajak ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya, Abdullah di Yathrib. Dalam perjalanan pulang kembali ke kota Mekah, Aminah pun jatuh sakit. Dari hari ke hari, tubuhnya semakin melemah. Hingga di sebuah kota bernama Abwa, letaknya antara Mekah dan Yathrib, Aminah meninggal di sana. Dan Muhammad kecil pun menjadi seorang anak yatim piatu. Sejak itulah, Muhammad kecil dirawat dengan penuh cinta dan kasih sayang oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Muhammad, sudah berhentilah memerah susunya. Insya Allah, sudah cukup untuk persediaan kita hari ini. Beristirahatlah sejenak. Makanlah agar kau tetap sehat. Ya Allah, betapa mulia akhlak cucuku ini. Namun, kasih sayang Abdul Muthalib tidak berlangsung lama. Saat usia Muhammad 8 tahun, Abdul Muthalib kakeknya yang sangat menyayanginya itu meninggal dunia. Kemudian, pengasuhan atas Muhammad pun beralih ke pamannya, Abu Thalib. Muhammad kecil tahu betul betapa sayangnya pamannya kepadanya. Di mana Muhammad? Ia tengah mengembalakan kambing milik salah seorang penduduk Mekah, suamiku. Sejak kapan dia keluar rumah? Sekitar waktu subuh tadi. Subhanallah, betapa baiknya akhlak keponakanku ini. Ya Allah, maafkan ketidakmampuanku mencukupi kebutuhan keponakanku. Sayangi dan berkahilah dia. Jadikanlah dia orang yang mulia di antara manusia. Hingga saat usia Muhammad menginjak 12 tahun, pamannya Abu Thalib mengajaknya berdagang ke Syam. Sampailah mereka di satu daerah bernama Busra. Saat mereka beristirahat, datanglah seorang pendeta menghampiri. Wahai saudaraku, selamat datang di Busra. Tampaknya kalian bukan orang sini. Dari manakah kalian berasal? Terima kasih saudaraku, kami datang dari Mekah. Lalu, siapakah gerangan anak ini? Ini adalah keponakanku, Muhammad namanya. Apakah engkau bertanggung jawab atasnya, Tuan? Ya, Kemana ayahnya?
Ayahnya sudah meninggal sejak ia masih dalam kandungan. Oh, apakah kini dia yatim piatu? Benar. Aku sungguh beruntung bertemu dengannya. Beruntung? Beruntung apa? Sungguh, keponakanmu ini adalah orang yang sangat istimewa. Oh ya? Ya, dia adalah seorang nabi, seorang utusan Allah. Bagaimana kau tahu hal itu? Aku tahu karena aku seorang pendeta. Dan berita kedatangan dia sebagai seorang utusan Allah sudah disampaikan di dalam Injil. Bahkan aku pun bisa mengetahuinya dari cincin kenabian yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya, yang menyerupai buah apel sebagai tanda kenabiannya. Begitulah pendeta bernama Bahira menyampaikan kepada Abu Talib perihal kenabian Muhammad. Ia berpesan agar menjaga baik-baik keponakannya itu, karena Muhammad kelak di suatu saat nanti akan menghadapi banyak gangguan dan rintangan. Istriku, Muhammad sudah berusia 25 tahun. Aku pikir sudah saatnya dia untuk menikah. Betul, suamiku. Namun, dengan siapakah dia akan kita jodohkan? Kemarin Khadijah mengirimkan utusannya dan menyatakan keinginan Khadijah untuk menjadikan Muhammad sebagai suaminya. Hah? Khadijah? Khadijah yang mulia itu? Betul, istriku. Khadijah yang selama ini mempercayakan barang perniagaannya kepada Muhammad. Kenapa dia memilih Muhammad? Ya, Khadijah mengagumi kejujuran dan kebaikan akhlak Muhammad. Menurutmu sendiri bagaimana? Aku pikir Khadijah adalah wanita terbaik bagi Muhammad. Kita akan melamarnya. Tepat di usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikahi Khadijah yang berusia 40 tahun. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai Allah 6 orang anak. 2 laki-laki adalah Al-Qasim dan Abdullah. Sedangkan putrinya adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun, kedua putranya itu telah meninggal semenjak mereka kecil. Suatu ketika, terjadilah banjir besar di kota Mekah. Kabilah-kabilah di kota Mekah pun bergotong royong membangun kembali Ka'bah. Setelah pembangunannya selesai, terjadilah perselisihan antara pemuka kabilah tentang siapakah yang paling pantas meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Abu Talib, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah bicarakan hal ini selama 5 hari, namun tidak ada titik temu. Aku khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Sudah, begini saja. Kita sepakati bahwa masalah ini kita serahkan kepada takdir terbaik. Lihat, pintu masuk Ka'bah itu. Siapapun yang pertama kali akan melewati pintu itu, dan siapapun dia, kita tidak boleh menolaknya. Setuju? Aku juga setuju. Baiklah, aku setuju. Aku juga setuju. Baiklah, kita perhatikan bersama. Tidak lama setelah kesepakatan itu, atas izin Allah, Nabi Muhammad menjadi orang pertama yang memasuki pintu menuju Ka'bah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ternyata Muhammad, dan memang dia adalah orang yang tidak pernah kita temui ada celah. Betul? Betul. Ya, betul. Nabi Muhammad pun menerima kepercayaan itu. Dengan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad meminta sehelai kain, lalu meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Nabi Muhammad mempersilahkan seluruh pemuka kabilah untuk memegang ujung-ujungnya dan mengangkatnya secara bersama-sama. Setelah sampai pada sudut Ka'bah, giliran Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Terhindarlah perpecahan di kota Mekah. Meskipun demikian, kegelisahan masih terus menggelayuti hati Nabi Muhammad. Kejahiliahan ada di mana-mana. Kezaliman dan kemaksiatan terus berlangsung. Ia tak habis pikir. Nabi Muhammad mulai merenung dan menyendiri untuk menghindar dari perilaku jahiliyah. Nabi Muhammad memilih tempat di sebuah goa di atas bukit sekitar Mekah. Goa Hiro. Dari mulut goa itulah Nabi Muhammad bisa memandangi kota Mekah yang dicintainya dengan pandangan yang lebih luas. Hingga suatu ketika, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya terjadi. Tiba-tiba, goa itu menjadi terang benderang. Kemanapun arah mata melihat, di sanalah cahaya itu ada. Itulah malaikat Jibril. Jibril berkata, "Bacalah." Dengan gemetar, Nabi Muhammad berkata, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril lantas merangkul Nabi Muhammad SAW dengan kuat hingga nafas beliau sesak. Seraya berkata lagi, "Bacalah." Sampai akhirnya Malaikat Jibril membantunya setelah merangkulnya dan menyuruhnya membaca hingga 3 kali. Kemudian Malaikat Jibril membantunya membaca. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan al-qalam.
Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalimat suci telah terucap, resmilah sudah. Dari dalam Gua Hiro, Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai penuntun dari kegelapan menuju cahaya, dari keburukan menjadi kebaikan, dan dari kesengsaraan menuju. Demikian tadi yang bisa Pak Salim sampaikan, tentunya masih banyak kekurangannya. Untuk itu mohon dimaafkan ya. Kebenaran hanya milik Allah dan kekeliruan dan kesalahan milik saya pribadi. Sebelum saya tutup, bila ada yang belum subscribe dulu ya untuk berkembangnya channel YouTube ini. Like, share ilmu ini kepada orang lain. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya.